Nah lo, Oke teman-teman, selamat datang di channel Maskot Udang. Tadi kita udah melihat cuplikan sebentar ya, ada kecelakaan terjadi di tol. Kendaraan kalau nggak salah itu X-Trail, jadi menenggor kendaraan lain dan berakibat yang disenggol itu kecelakaan ya. Nah, sebelumnya saya mau izin dulu untuk yang punya video, tapi saya ini downloadnya dari Tribun Jabar. Berkendara di tol, saya sudah pernah buat videonya bahwa salah satu kecelakaan atau penyebab kecelakaan paling banyak di jalan tol yaitu kecelakaan menabrak dari belakang, dan lebih banyak ketika ada kendaraan yang mogok di bahu jalan ataupun yang pelan di bahu jalan itu ditabrak dari belakang. Nah, di sini adalah sebagai supir atau sebagai driver tentunya harus hati-hati dalam beberapa hal ini. Yang pertama, jangan sekali-kali kita menyalip dari bahu jalan kalau memang tidak terpaksa, apalagi dalam keadaan malam. Itu banyak sekali mobil-mobil besar biasanya kalau di jalan tol itu yang parkir ataupun mogok ya di bahu jalan, dan itu bisa berakibat fatal ketika kita menyalip mobil dari bahu ya, dari sebelah kiri. Nah, cuman kalau kita lihat dari video, cuplikan video tadi, saya lihat itu di tol untuk dua arah ya. Jadi satunya sebenarnya itu sebelah kiri, cuman kalau nggak salah ini arus balik atau arus mudik ya, jadi di sebelah kanan juga dibuka. Selain mobil di bahu jalan, yang kedua adalah ketika mobil masuk dari luar. Jadi ketika kita di tol gitu ya, ada mobil yang masuk dari luar tol yang masuk. Kita harus hati-hati, jangan terlalu dekat dengan jalur masuk. Usahakan kita sebelah kanan. Kalaupun memang terpaksa, kecepatan kita harus dikurangi karena kita nggak tahu ya, misalkan dia mau masuk duluan kah atau kita yang lebih duluan kah. Jadi gitu. Beberapa kali saya juga sempat kaget kalau misalkan ada yang masuk, saya harus seperti apa. Pada saat kecepatan tinggi juga kita harus bisa melihat ya, lihat dulu posisi di belakang ini aman atau enggak ketika kita di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan di sebelah kanannya sudah aman, kita ambil kanan karena ada jalur masuk yang dari sebelah kiri. Nah, kalau di video tadi itu yang masuknya dari kanan, artinya itu jalan satu arah yang seharusnya arah kendaraan itu ke sini, tapi karena mungkin itu arus mudik atau arus balik ya, saya nggak tahu, jadinya satu arah yang masuknya dari sebelah kanan. Dan berikutnya adalah ketika berada di jalan tol, usahakan jangan zigzag kalau misalkan dalam keadaan mobilnya atau keadaan di tol tersebut penuh. Zigzag itu seperti ini teman-teman, jadi set gitu ya, nyelip-nyelip seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sebagai pengendara mobil-mobil yang ya di jalan, mobil kecil ya terutama ya, kalaupun nyalip itu harus ada ancang-ancang, kalau saya bilangnya ancang-ancang, dan secara perlahan gitu ya. Terus misalkan sudah posisi aman, kita ambil lagi, jadi seperti itu. Dan kalaupun kita menyalip pun harus melihat kondisi, terutama yang di belakang. Terutama di belakang kita posisi seperti ini mau nyalip, ketika di belakang kosong baru kita akan menyalip. Dan juga jangan terlalu terus-terusan di sebelah kanan. Jadi setelah menyalip kita harus kembali lagi ke posisi sebelah kiri gitu. Jadi seperti itu. Misalkan di tol semuanya di sebelah kanan, sebetulnya nggak ada masalah. Kalau untuk saya biasanya ya udah, kalau misalkan lainnya bahasa ininya lone hogger ya, ada di sebelah kanan. Nah, kondisi mobil kita ini cepat, ya udah kita salip aja dari sebelah kiri. Jadi seperti itu. Cuman kembali lagi, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika berada di tol adalah yaitu bahu jalan. Hati-hati apabila ada kendaraan yang berhenti ataupun mogok ataupun mengalami kendala yang di sebelah kiri. Jadi jangan menyalip dari bahu jalan. Terus yang kedua adalah hati-hati terhadap kendaraan yang baru masuk di dalam jalan tol. Entah itu tadi kalau lihat dari sebelah kanan ya, biasanya dari sebelah kiri. Jadi kita ketika ada yang jalan masuk ke dalam tol itu harus mempunyai kita harus punya nih, bahasa sininya apa ya, ancang-ancang lah gitu ya, ancang-ancang. Wah, ada mobil mau masuk, kita apakah kita harus sebelah kanan, apakah kita harus mendahului, apakah kita harus mengurangi kecepatan. Jadi gambarannya seperti itu. Di tol memang
lebih mudah kalau kita mengikuti, bukan lebih mudah, artinya kita lebih safety ketika kita mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di dalam jalan tol. Misalkan kecepatan tidak lebih dari 100 kilometer, walaupun kenyataannya banyak sekali kendaraan-kendaraan yang kecepatannya itu melebihi kecepatan yang sudah ditetapkan, yaitu 100 kilometer per jam. Namun yang perlu kita pahami di sini adalah terlalu cepat pun berbahaya dan terlalu pelan pun itu sangat berbahaya juga. Jadi kendaraan kita yang pelan itu bisa disundul dari belakang atau bisa ditabrak dari belakang. Nah, kalau kendaraan kita cepat pun itu sangat berbahaya, bisa jadi kecelakaan tunggal ya. Misalkan ada ban yang pecah ataupun ada kondisi waktu itu juga ada video yang lewat ya, itu kalau nggak salah itunya lepas ya, apa namanya, baljoinya lepas. Bahaya banget, itu bisa bisa jungkir balik itu mobilnya. Kalaupun alhamdulillahnya itu masih selamat, dia masih ke pinggir. Nah, jadi ketika teman-teman ingin masuk ke tol ataupun long trip gitu ya, pertama adalah kondisi mobil juga harus fit, dari mulai kondisi mobil, juga bahan bakar dan sebagainya dipersiapkan dengan baik, dan juga supirnya dipersiapkan dengan baik, dan juga yang paling terpenting adalah kita selalu mengikuti peraturan yang ada di jalan supaya kita menjadi safety dan selamat. Walaupun tadi di video tadi mobil yang ditabrak itu sudah sesuai apa namanya, aturan. Nah, kalau itu kita kembali lagi ya hari naas tidak ada di kalender. Artinya kita selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita diberi keselamatan ketika berada di jalan, terutama di jalanan tol. Saya pribadi, jalan tol menjadi alternatif paling nyaman dan paling cepat ketimbang kita melalui jalan biasa gitu, jalur di luar tol. Jadi seperti itu. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.